Imbas penahanan Harvey Mois terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 tampaknya kini mulai turut serta menyeret Sandra Dewi. Terbaru, selain dapat dijadikan tersangka berikutnya setelah Harvey Mois, Sandra Dewi juga kini mulai dihempas oleh brand ternama yang bekerja sama dengannya. Kendati demikian, isu terancam miskin pun tampaknya akan menjadi kenyataan. Untuk mengetahui dampak lainnya yang akan dirasakan oleh Sandra Dewi, maka inilah 5 imbas Harvey Mois jadi tersangka versi Cumi Top 5. Nama Sandra Dewi menjadi sorotan terkait kasus dugaan korupsi bisnis timah yang membuat sang suami Harvey Mois ditahan di Rutan Salemba. Di tengah kasus tersebut, baru-baru ini sebuah brand ternama mengungkap kabar yang cukup mengejutkan. Melalui sebuah unggahan, brand tersebut tiba-tiba mengumumkan jika pihaknya telah memutus kontrak kerjasama dengan Sandra Dewi sebagai brand ambasador. Dengan hormat, kami ingin memberitahukan bahwa brand kami telah mengakhiri kerjasama dengan Sandra Dewi sebagai brand ambasador karena telah berakhirnya masa kontrak kerjasama. Kabar tersebut cukup mengejutkan lantaran Sandra Dewi masih mengunggah postingan iklan sebagai brand ambasador brand tersebut pada 27 Maret lalu. Sontak netizen pun curiga jika Sandra Dewi mulai dihempas brand ternama imbas kasus korupsi sang suami. Atas kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois, Sandra Dewi juga berpotensi ikut terseret sebagai tersangka. Hal itu lantaran Sandra Dewi juga diduga ikut menikmati dana korupsi bersama suaminya. Ia, praktisi hukum, Dr. Firman Chandra pun memberikan alasan lengkap kemungkinan besar Sandra Dewi akan segera diproses menyusul suaminya Harvey Mois. Menurut Dr. Firman Chandra, mustahil bagi seorang istri tidak mengetahui asal-usul uang yang didapatkan oleh sang suami. Namun, jika hal tersebut benar terjadi, hukuman yang akan diterima oleh Sandra Dewi tidak akan seberat suaminya, karena Sandra Dewi hanya pelaku pasif. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya gitu, karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi gitu loh, dan meyakini bahwa uang tersebut bukan uang yang legal. Dianggap biasa atau dianggap luar biasa. Karena apa? Karena uang negara yang semestinya dinikmati negara, dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang membutuhkan susu, membutuhkan makan, membutuhkan fasilitas pendidikan, itu diambil oleh segelintir orang saja secara sistemik. Selain berpotensi akan menyusul sang suami Harvey Mois, Sandra Dewi juga kemungkinan besar terancam dimiskinkan. Pasalnya, dalam kasus korupsi yang menimpa Harvey Mois, seluruh harta kekayaan yang dimiliki keduanya pun terancam disita oleh negara sebagai barang bukti sekaligus ganjaran atas kasus tersebut. Disita, kan gitu, kita ngomong masalah penyitaan, pasti bisa. Penyitaan itu sah secara hukum dan memang sudah kewenangan absolut daripada penyidikan. Penyidiki itu Kejaksaan Agung. Nah, kita lihat di sini, si dari kejaksaan ini meyakininya bagaimana. Dari BAP-nya itu kan pasti ada, dari saksi dikumpulkan semua segala macam. Itu pasti tercermin tuh dari BAP itu, apakah rangkaian aliran dananya kemana aja, apakah dari benda apa, barang bergerak, barang tidak berwujud, apakah dirubah dari layer ke aset, apa di layer ke kripto, apa ke layer kemana, itu bisa terjadi. Untuk perkara ini, ya, yang aset-aset yang mau disita oleh tim penyidik, itu sudah semua kita rilis, ya.
Biku yang digunakan, hampir 100 biku kita dapatkan di sana. Beberapa tempat dan tempat penggeledahan dan penyitaan, khusus untuk ARM, ya kita sudah sampaikan tadi, melakukan penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta Sing dan beberapa perhiasan yang kita sita di rumahnya Janta. Terkait dengan kepemilikan daripada para tersangka, tentu teman-teman penyidik sudah mengidentifikasi mulai sekarang apakah diperlukan untuk melakukan proses penyitaan, penggeledahan, atau nanti ke depannya melakukan perampasan dan penyidik akan menilai itu. Ya, saya pikir sih semua tindak pidana yang terkait dengan kerugian negara itu disebutkan atau terkait dengan TPPU pasti penyidik kalau saya mempunyai aset akan dilakukan dengan tidak tersebut. Lantas, benarkah seluruh aset milik Harvey Mois dan Sandra Dewi akan disita negara? Dan kapan proses tersebut akan dilakukan? Pasca Harvey Mois dilaporkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk 2015 sampai 2022, Sandra Dewi tampaknya langsung mendapatkan imbas atas perbuatan suaminya itu. Iya, jika dilihat Instagram Sandra Dewi baru-baru ini ramai digeruduk netizen. Bahkan hingga membuat ibu dua anak tersebut mematikan kolom komentar di beberapa unggahan terakhirnya. Banyak netizen yang merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan Harvey Mois. Pasalnya, selama ini keluarga Harvey Mois dan Sandra Dewi dikenal sebagai keluarga yang sempurna dengan bergelimang harta dan tampil harmonis. Tak menutup kemungkinan saat kasus korupsi Harvey Mois viral di jagat maya, rumah tangga Harvey Mois dan Sandra Dewi pun ikut terancam. Pasalnya, sejak Harvey Mois ditahan oleh pihak Kejagung, Sandra Dewi hingga saat ini belum muncul ke hadapan publik dan angkat bicara mengenai kasus yang tengah menimpa Harvey Mois. Kalau untuk bercerai pasti kan udah ada, karena ini adalah non-muslim, berarti kan dia ada hak-hak yang tadi, untuk nafkah anaknya, nafkah dia, pendidikan anak dan segala macam itu kita sama-sama pahami lah. Menanggapi isu kemungkinan rumah tangga Harvey Mois dan Sandra Dewi yang terancam retak, seorang paranormal akhirnya menerawang rumah tangga pasangan selebriti tersebut. Kartu ini tidak ada kartu cerai, jadi masih aman, tidak ada kartu perceraian, Sandra Dewi tidak ada perceraian. Dia bertahan, tidak ada perceraian, di kartu suhu mengatakan. Cukup setia dan cukup ibaratnya menyepot dalam masalah yang terjadi di keluarganya. Biarpun keluarganya sedang ibaratnya goyang ya, terjadi masalah hukum ya.